Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di sini pada pelajaran PKN, di mana sebelumnya kita sudah belajar PKN tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini masih tetap pada tema yang sama, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di sini lebih ditekankan kepada perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu jangan kemana-mana, simak penjelasannya, semoga dapat dipahami oleh kalian ya. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca basmalah dulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan menyajikan nanti kaliannya analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila, terutama sila ke-1 sampai ke-5 ya, semuanya ya. Nah, ini ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada contoh, ada penerapan, kemudian contoh perilaku. Penerapannya percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Perilakunya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Contohnya menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Kemudian saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Contoh perilakunya tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama, atau bahkan kalau misalnya kita sedang melaksanakan sholat berjamaah juga, kalian tidak main-main dan tidak mengganggu teman. Itu adalah salah satu contoh perilaku dari penerapan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah ya. Kemudian yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di antaranya mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Kemudian contoh perilakunya tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit. Kemudian menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Bagaimana dengan kalian? Ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh penerapan, masih banyak ya penerapan yang lain, ini adalah sebagian kecil ya. Cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, ikut serta dalam ketertiban dunia, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Contoh perilaku. Jadi perilaku itu apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, berteman dengan siapa saja, tidak mudah bertengkar, baik itu di rumah ataupun di sekolah, menghindari perbuatan tawuran antar sekolah, kemudian membeli produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera. Ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila sila ketiga, yaitu penerapan tadi ini cinta pada tanah air dan bangsa ya. Kemudian yang contoh tadi ini berteman, tidak bertengkar, itu juga sama untuk mencegah apa terjadinya perpecahan di antara kita ya. Seperti itu. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana penerapannya? Misalnya ini melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, menghormati hasil keputusan. Contoh perilakunya bagaimana ini dalam kehidupan sehari-hari? Melakukan musyawarah untuk pemilihan KM, mengikuti pemilihan umum, pilkada, ini di lingkungan masyarakat, terutama yang usianya minimal 17 tahun. Kalau kalian belum bisa ya. Kemudian yang tiga, mematuhi perintah orang tua, bekerja sama untuk membantu orang tua. Ini adalah contoh perilaku yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya disebut Pancasila itu sebagai pedoman hidup. Artinya dengan adanya Pancasila, semua perilaku kehidupan kita itu harus berpedoman pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Tapi yang utama bahwa segala perilaku kehidupan kita itu, kalau kita agama memang karena kita beragama Islam, maka segala sesuatunya itu harus berpedoman pada ajaran agama yang kita anut ya. Lanjutkan yang kelima. Apa yang kelima ya? Nah, ini ada penerapan dan contoh perilaku. Lihat dulu sekarang. Menjalankan hak kewajiban di rumah sebaik mungkin. Apa haknya? Hak dan kewajiban ya. Kewajiban kita kalau apalagi sedang libur, belajar di rumah, pasti kalian banyak di rumah. Kewajibannya kamu harus bisa
mengikuti pembelajaran ya, kemudian juga membantu orang tua ya, seperti itu. Kemudian lagi kegiatan bakti sosial dengan memberikan sumbangan seperti contoh yang kemarin ya, menghargai hasil karya teman dengan memberikan pujian, hidup sewajarnya tidak boros. Nah, itu contoh perilaku. Sekarang penerapannya tadi mengembangkan perbuatan luhur, semangat gotong royong, misalnya kerja bakti di lingkungan rumah tadi ya, kemudian suka memberi pertolongan, diantaranya tadi kegiatan bakti sosial, bersikap adil terhadap sesama ya, kemudian suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Ini adalah penerapan sila kelima dalam Pancasila, sedangkan yang sebelah kanan adalah contoh perilakunya ya. Nah, paham sampai di sini? Semoga kalian dapat membedakan mana yang disebut penerapan dan mana yang disebut dengan contoh. Ini banyak ya, ini hanya sedikit contoh dari Ibu. Nanti kalian ada tugas dari Ibu ya, untuk nilai keterampilan ya, untuk nilai tugasnya nanti untuk kalian kerjakan nanti halaman 23 sampai 25 bagian A dan B, isinya saja. Kemudian gunakan ballpoint rapi dan terbaca. Nah, tadi ini ya yang tadi dibahas. Untuk nilai keterampilan silahkan kerjakan format pada lembar kerja peserta didik di Google Classroom. Tadi diantaranya kalau kita balik lagi ke sini ke yang apa tadi, nah ini penerapan ya, antara penerapan dan contoh perilaku itu harus bisa dibedakan ya. Kalau penerapan itu keadilan sosial diterapkannya bagaimana, nah contoh perilaku itu adalah bagian dari penerapan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Tadi mengembangkan perbuatan luhur dan semangat gotong royong. Bagaimana sih gotong royong contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya tadi misalnya gotong royong, membangun sarana peribadatan, misalnya membangun masjid. Membangun masjid itu berdasarkan hasil dari infak dan sedekah yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya ataupun yang di luar. Itu kan contohnya seperti itu. Jadi kalian bisa membedakan antara penerapan dan contoh perilaku ya. Contoh perilaku itu adalah yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Itulah yang menjadi contoh perilaku berdasarkan hasil dari penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Dapat dipahami? Jika dapat dipahami, silakan kalian kerjakan tugas kalian ya sesuai dengan petunjuk yang tadi sudah dibacakan. Terima kasih.